Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah seri anime yang berjudul Mob Psycho 100 season yang ketiga. Bagi teman-teman, saya sarankan untuk menonton pembahasan season sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal cerita, kita kembali dikenalkan dengan Mob, seorang remaja yang bersekolah di SMP Garam. Pada hari itu, semua siswa diminta untuk mengisi sebuah formulir tentang karir yang akan mereka pilih di masa depan. Semua para murid pun sudah mengisinya, namun tidak dengan Mob, yang belum memikirkan apa yang akan dilakukannya di masa depan. Seperti biasa, dia kemudian meminta saran pada Regen. Namun dengan santainya Regen malah berkata, jika Mob tak perlu memikirkan masa depannya, karena kini Mob sudah bekerja untuk dirinya. Tentu saja Mob sangat ragu ketika mendengar itu, karena dia hanya bekerja sampingan pada Regen. Tapi Regen berhasil meyakinkannya dengan berkata jika kantornya pasti akan semakin besar, yang mana itu membuatnya bisa merekrut pegawai tetap. Beberapa saat berselang, mereka kedatangan seorang klien yang membawa sebuah barang antik yang dia beli ketika berwisata. Pria itu mengaku jika dia mengalami susah tidur setelah membawa pulang benda itu. Di samping itu, hal buruk juga terjadi padanya. Namun bukan itu yang membuat Regen sangat terkejut, melainkan harga benda itu yang ternyata sangat mahal. Regen kemudian meminta pria itu untuk menunggu di kafe baru kantor mereka, sementara mereka yang akan mengusir roh jahat dari benda itu. Sebagai pegawai baru, Regen lantas meminta Shirazawa untuk melakukannya. Tak butuh waktu lama, Shirazawa berhasil membersihkan roh jahat dari benda itu. Namun tiba-tiba, salah satu bagian dari benda itu patah secara tak sengaja, yang kemudian membuat Shirazawa sangat panik. Melihat itu, Regen kemudian mengeluarkan salah satu jurus pamungkasnya, yang bernama dentuman butiran nasi. Menggunakan sebutir nasi, Regen kemudian menempel kembali bagian yang sudah rusak sebelumnya, dan itu membuat Shirazawa sangat kagum padanya. Malam harinya saat di rumah, Mob masih bingung karir apa yang akan dipilihnya di masa depan. Namun kedua orang tuanya meminta Mob agar tidak terlalu memikirkannya, karena perjalanan hidup Mob masih sangat panjang. Mob lalu coba meminta saran pada Ikubo. Alih-alih mendapat saran darinya, Ikubo malah teringat tentang impiannya, yang ingin menjadi dewa dengan banyak pengikut. Pada keesokan harinya, Mob coba bertanya pada teman-temannya dari klub pengembangan tubuh tentang cita-cita mereka di masa depan. Namun apa yang ia dengar dari mereka malah membuat Mob sangat bimbang, karena teman-temannya ternyata sudah merencanakan tentang masa depan mereka. Ketika pulang sekolah, Mezato tiba-tiba mendatangi Mob. Tujuannya cuma satu, yaitu membicarakan tentang pohon brokoli raksasa yang ada di tengah kota, yang mulai dianggap orang sebagai keramat atau pohon dewa. Dan itu semua terjadi karena Mob. Lagi-lagi Mezato membujuk Mob untuk tampil di muka publik dan memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin sekte Psycho Helmet. Tapi seperti biasanya, Mob sama sekali tidak tertarik akan hal itu. Dia lebih khawatir tentang kehidupannya di masa depan. Scene lalu berganti. Regen membawa Mob dan Shirazawa ke sebuah rumah. Di sana ada klien mereka yang mengaku dihantui oleh roh jahat. Dengan perasaan takut, Regen pun sangat yakin jika ada sesuatu di rumah yang sangat kotor itu, dan itu adalah kecoa binatang yang sangat ditakutinya. Pria itu kemudian bercerita jika semua kesialan yang terjadi padanya disebabkan oleh roh jahat. Regen lantas bertanya tentang tumpukan sampah di rumah itu. Pria itu menjawab jika sampah itu berfungsi sebagai pelindung. Regen yang sudah tak tahan lagi kemudian meminta mereka berdua untuk terus mendengarkan cerita dari pria itu, sementara dia akan pergi mengambil alat pembasmi. Secara perlahan pria itu mulai menceritakan hidupnya yang sangat menyedihkan, dan semua itu bermula setelah kematian orang tuanya.
Dia tak punya pekerjaan dan semua orang menjauhinya. Dan kini dia hanya memiliki rumah peninggalan orang tuanya. Tanpa disadarinya, energi dan roh jahat dari pria itu mulai keluar dan membuat orang-orang di sekitar rumah itu mulai tertidur pulas. Regen yang baru keluar dari toko pun sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Roh jahat itu kemudian coba membuat Regen untuk tertidur. Namun tiba-tiba, dia langsung mengeluarkan jurus terbarunya, yaitu semburan gas hidrogen pembasmi roh jahat. Setelah itu dia langsung kembali kepada Mop dan Serjawa, serta memberitahukan apa yang sedang terjadi. Regen kemudian meminta mereka berdua untuk membasmi roh jahat yang ada pada pria itu. Hanya dengan sekali gerakan mereka berdua pun dapat dengan mudah membasminya, dan juga tak sengaja merusak rumah pria itu. Pria itu pun kini sudah bisa tersenyum lagi. Namun kejadian itu malah membuat Serjawa tidak percaya diri. Dia merasa sama seperti pria itu, yang tak memiliki apa-apa walau sudah berumur. Hal yang serupa juga terjadi pada Mop. Dia merasa memiliki keluh kesah yang sama dengan pria itu, yang mana dia mulai takut untuk memilih jalan hidupnya. Esok harinya saat di sekolah, sang guru mulai memeriksa formulir milik Mop. Dia lantas meminta Mop agar tidak terburu-buru untuk menentukan tujuan hidupnya di masa depan. Walau begitu, sang guru juga memperingatkan Mop agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya, yang mana sang guru sangat ingin pergi berpetualang. Namun dia baru sadar akan hal itu setelah dirinya sudah menjadi guru. Mendengar itu, Mop lantas mendapatkan sebuah ide. Sepulang sekolah, dia langsung menemui Regen dan memberitahukan jika dirinya tak bisa bekerja pada Regen untuk seterusnya. Walaupun tempat itu sangat nyaman baginya dan bisa meminta saran pada Regen kapanpun. Mop takut akan terlena sampai tua di tempat itu. Mop lantas meminta maaf pada Regen. Namun tanpa diduga Regen tidak mempermasalahkannya. Regen berkata, jika dulu dia juga bosan dengan pekerjaannya. Karena itulah dia dengan iseng membuka kantornya saat ini. Regen kemudian meminta Mop untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Scene lalu berganti. Beberapa waktu pun sudah berlalu. SMP Garam akan mengadakan acara festival budaya. Mop dan teman sekelasnya ditugaskan untuk membuat sebuah rumah hantu. Beberapa dari mereka kemudian ditugaskan untuk membuat kostum, dan Mop juga ikut di antara mereka. Awalnya teman-teman Mop setuju untuk menggunakan spray putih biasa, tapi Mop kurang setuju akan ide itu. Dia berpikir jika hal itu belum cukup. Selain itu, Mop merasa jika mereka harus lebih serius lagi terhadap tugas yang sudah diberikan pada mereka. Namun ketika ditanyai, Mop tak mempunyai ide sama sekali. Waktu pun kian berlalu. Semua kelas sudah mempersiapkan acara mereka masing-masing. Sementara Mop dan teman-temannya belum mempunyai ide kostum sama sekali. Di lain sisi, Serjawa sudah memutuskan untuk memperbaiki kehidupannya, yaitu dengan melanjutkan pendidikannya. Dia pun mengambil sekolah paruh waktu pada malam harinya. Tanpa ragu, Regen pun langsung mengizinkannya. Sesaat berselang, satu orang aneh datang ke kantor mereka. Dia bernama Amakusa Haruaki, yang mengaku sebagai pemburu siluman. Tujuan kedatangannya adalah untuk memburu siluman yang ada di kota itu. Melihat tingkahnya, Regen lantas berpikir jika dia merupakan orang yang sangat aneh. Regen pun langsung memintanya untuk segera pergi. Namun beberapa jam berlalu, pria itu masih terus menunggu di depan kantor mereka. Mau tak mau, Regen pun coba meladeninya. Amakusa lalu menceritakan tujuannya datang ke tempat itu untuk memburu organisasi siluman yang bernama 100 Setan, yang mana mereka hendak membangkitkan sang raja siluman. Karena itulah dia datang untuk meminta bantuan pada Regen. Namun Regen tak mengerti dengan semua yang dikatakan pria itu. Regen juga sangat kesal ketika Amakusa berkata jika dia bukanlah seorang klien. Namun tiba-tiba semuanya langsung berubah ketika Amakusa menawarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak jika Regen bersedia untuk membantunya. Dengan penuh keyakinan, Regen langsung berkata jika dia bersedia membantu pria itu membasmi organisasi 100 Setan. Bersama-sama mereka lalu pergi bersama Amakusa. Amakusa kemudian membawa mereka semua memeriksa satu persatu sudut bangunan di kota itu. Tak lama kemudian dia pun akhirnya menemukan apa yang dicarinya,
yaitu sebuah bangunan tua yang sudah terbengkalai. Ketika memasukinya, aura gelap pun langsung terasa di dalam bangunan itu. Banyak akar pohon yang menjalar di dalamnya. Awalnya Regen berpikir jika Amakusa hanya seorang cosplayer, namun kini dia sudah mulai sedikit yakin. Secara perlahan mereka kemudian memeriksa tempat itu. Dan tiba-tiba, satu sosok siluman langsung menyerang Regen. Beruntung Amakusa langsung menghadangnya. Menggunakan pedang mahal andalannya, dia kemudian hendak menyerang iblis itu. Tapi sialnya pedangnya malah hancur berkeping-keping. Melihat itu Serizawa tak tinggal diam. Dia langsung membasmi iblis itu hanya dengan sekali serangan. Namun semuanya belum berakhir. Semakin banyak iblis yang bermunculan di tempat itu. Tapi dengan mudahnya Mob dan Serizawa langsung membasmi mereka. Regen juga tak ketinggalan. Dia ikut beraksi dengan jurus taburan garam pamungkasnya. Sesaat kemudian sang Raja Iblis bersama 4 panglimanya tiba-tiba muncul. Dan itu membuat Amakusa sangat ketakutan. Dia belum tahu jika ada 2 manusia overpower bersamanya. Dan tak butuh waktu lama, Mob dan Serizawa dapat dengan mudah membasmi keempat iblis itu. Dan kini hanya tersisa sang Raja Iblis. Dengan kekuatan penuh, sang Raja Iblis kemudian hendak menyerang Mob. Namun di saat itu juga hidup sang Raja Iblis pun langsung berakhir. Melihat kekuatan mereka berdua lantas membuat Amakusa sangat takjub. Dia lalu menawarkan mereka berdua untuk menjadi pemburu siluman, tentunya dengan bayaran besar di setiap bulannya. Namun Mob dan Serizawa langsung menolaknya, karena mereka kini sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Dengan bijaksana Regen berkata pada Amakusa, jika semuanya tak bisa didapatkan dengan uang. Di tempat itu Mob akhirnya mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat kostum yang mirip seperti Raja Siluman yang baru dibasminya. Di sekolah dia kemudian memberitahukan ide itu pada teman-temannya. Mereka lalu bekerja sama untuk membuatnya. Hingga akhirnya hari festival budaya pun sudah tiba. Banyak orang tua siswa yang berkunjung ke sekolah. Dan tentu saja Regen tak ketinggalan. Dia melihat rumah hantu hasil kerja keras Mob dan teman-temannya. Scene berganti beberapa hari kemudian. Tsubomi diajak oleh teman-temannya untuk karaoke sehabis sekolah. Namun Tsubomi menolak karena dia sedang flu saat ini. Seakan tak peduli mereka terus memaksa Tsubomi. Sampai tiba-tiba, Tsubomi batuk dan ingusnya berhamburan keluar. Yang kemudian membuatnya sangat panik. Dia kemudian berusaha menutupi wajahnya. Beruntungnya Mob datang menyelamatkan Tsubomi dari rasa malunya. Dia langsung memberikan sebuah tisu pada gadis yang disukainya itu. Mereka pun mengobrol untuk sesaat. Dan hal itu membuat Mob sangat bahagia. Ketika pulang sekolah, Mezato kembali mendatangi Mob. Dia membujuk Mob untuk menghadiri pertemuan Psycho Helmet pada keesokan harinya. Di waktu yang bersamaan, Tomei juga mendatanginya. Dia menagih janji pada Mob untuk menemaninya mencari pengguna telepati pada esok harinya. Sesaat kemudian Emi juga menghampirinya. Gadis itu berkata jika Mob sudah mulai populer. Sontak saja hal itu membuat Mob sangat terkejut. Mob pun tersadar sudah ada beberapa gadis yang mengobrol dengannya hari ini. Dan salah satunya adalah Tsubomi, gadis yang sudah disukainya sejak kecil. Ketika berjalan pulang ke rumah, Mob juga mulai merasa aneh. Ketika para gadis meliriknya di saat berjalan, Mob lantas mulai yakin jika dia memang sudah populer, dan itu membuatnya semakin jemawa. Sementara itu di tempat yang berbeda, banyak orang yang sudah berkumpul di pohon brokoli raksasa, persis seperti apa yang dikatakan oleh Mezato. Mereka semua mulai menganggap pohon itu sebagai tempat keramat. Mereka bahkan berdoa di sana. Doa mereka kemudian memberikan energi besar pada pohon itu, hingga membuat pohon itu tumbuh semakin besar. Malam harinya Mezato tiba-tiba menghubungi Mob. Mezato memberitahukan jika banyak orang yang mengaku sebagai pemimpin sekte Psycho Helmet. Karena itulah mereka memutuskan untuk mengadakan audisi guna memilih pemimpin sekte Psycho Helmet yang sebenarnya. Mezato lantas meminta Mob untuk ikut serta dalam audisi itu. Dia merayu Mob dengan berkata jika terpilih maka Mob akan menjadi populer. Karena sekte itu ternyata sudah memiliki 500.000 orang pengikut. Dengan pengikut sebanyak itu, pastinya akan membuat Mob populer di kalangan wanita.
dan Tsubomi mungkin salah satunya. Sontak saja mendengar itu membuat Mob sangat terkejut. Yang awalnya dia tidak tertarik tiba-tiba saja berubah pikiran dan membuat rasa kejemawannya semakin bertambah. Sesaat kemudian Ekubo tiba-tiba mendatanginya. Tujuan kedatangannya juga sama seperti Mezato, yaitu membujuk Mob untuk mengikuti audisi itu. Namun kali ini mereka akan bersama-sama melakukannya. Mendengar itu Mob langsung sadar apa tujuan Ekubo, yang ingin menjadi dewa dan mempunyai banyak pengikut. Tentunya dengan cara memanfaatkan dirinya. Di samping itu Mob juga sudah mengetahui jika Ekubo sudah menyerap banyak energi dari pohon brokoli itu. Namun Mob tidak mempermasalahkan hal itu. Dia hanya ingin Ekubo tak lagi berbuat jahat pada orang lain. Mendengar itu Ekubo langsung pergi meninggalkan rumah itu. Pada keesokan harinya, Regen mendapat beberapa permintaan dari kliennya. Namun Regen menghiraukannya begitu saja. Ia merasa jika orang-orang tersebut menganggap kantor mereka bekerja dengan serabutan. Mob lalu memberitahukan tentang rencananya pada Regen, yang akan mengikuti audisi pemilihan pemimpin sekte Psycho Helmet. Awalnya Regen sedikit ragu akan rencana itu, dan berkata jika Mob lebih baik mengurungkan niatnya. Namun ketika melihat laman web dari sekte itu, Regen pun langsung berubah pikiran. Regen sangat terkejut melihat sekte itu sampai memiliki 580.000 orang pengikut. Hidung tajamnya pun langsung mencium ada bisnis besar di tempat itu. Dengan lantang dia pun langsung memerintahkan Mob untuk mengikutinya. Regen bahkan memberikan uang pada Mob guna membeli baju baru untuk pergi ke pertemuan itu. Namun yang menjadi masalahnya, Mob sangat bingung akan membeli baju seperti apa. Beruntungnya dia tak sengaja bertemu dengan Teruki. Setelah menceritakan semuanya, Teruki dengan senang hati membantunya. Setelah itu mereka lalu pergi ke toko busana. Di sana Teruki memilih pakaian yang cocok untuk Mob. Pada keesokan harinya Mob bersiap untuk berangkat. Tapi Ritsu sangat ragu padanya ketika melihat baju yang dikenakan oleh kakaknya itu, yang mana dia memakai baju bercorak monyet dan juga sangat mencolok. Sementara itu di tempat yang berbeda, banyak orang yang sudah hadir dalam pemilihan itu. Bahkan Jodo bersama anak buahnya juga ada di tempat itu. Acara itu juga disiarkan secara langsung. Sementara itu Mob masih menunggu Mezato di tempat janjian mereka. Mob terus menghubunginya namun tak ada jawaban darinya. Dia pun terus menunggu hingga matahari pun sudah mulai terbenam. Di tempat yang berbeda, Regen juga ikut menonton acara itu. Tiba-tiba seseorang berjalan di atas panggung dan mengaku sebagai Psycho Helmet, yaitu orang yang akan memimpin sekte itu. Melihat itu, Regen pun sangat kebingungan. Dia lantas coba menghubungi Mob, namun sayang dia tak bisa dihubungi. Sementara orang misterius itu kemudian berkata kepada semua orang jika dia berencana menuntun mereka untuk mengubah dunia. Dia juga mengaku sebagai perwujudan dari pohon brokoli itu. Karena itulah semua orang harus berdoa padanya. Sontak saja perkataan itu membuat semua orang sangat marah. Kericuhan pun mulai terjadi. Namun tiba-tiba, dengan kekuatannya orang misterius itu menumbuhkan sebuah pohon brokoli raksasa. Dan itu membuat semua orang sangat tercengang. Baiklah teman-teman, sampai di sini alur cerita Mob Season 3 part yang pertama. Part yang kedua akan kita lanjut pada video berikutnya, yang tentunya ceritanya akan lebih seru lagi. Teman-teman yang tak mau ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.